Welcome home everyone, selamat datang dalam hadirat Tuhan dan selamat datang di dalam CG. Aku percaya hari ini hari yang dijadikan Tuhan, maka dari itu kita harus bersuka cita karena Tuhan punya sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Dan gak terasa kita udah di tahun 2023 walaupun sudah 20 hari lewat dari tahun baru, tapi it's still a fresh start with God. Ini adalah sebuah awalan yang baru bersama Tuhan. Karena aku percaya setiap tahunnya Tuhan itu membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan hari ini aku percaya kalau kita sama-sama berkumpul, itu merupakan satu rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan pastinya akan mengubahkan kehidupan kita. Mari kita hampiri tahta Tuhan, kita masuk dalam discipleship hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan, biar hati kami boleh beristirahat dalam hadirat-Mu sehingga kami mengerti yang terpenting di dalam hidup ini adalah suara-Mu terhadap hidup kami Tuhan. Dan Engkau berbicara, Engkau mengubahkan, Engkau menguatkan, Engkau menyembuhkan yang sakit Tuhan. Dan terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengar firman-Mu langsung dari hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wow, Gak sangka ya kita udah di tahun 2023. Kalian boleh colek kanan kiri kalian, udah 2023 nih. Atau mungkin di Zoom kalian bisa chat, bisa tag orangnya. Atau kalian sebelah-sebelahan boleh dicolek, udah 2023 nih, gak berasa banget. Dan ketika kita masuk tahun 2023, sudahkah kita mengerti akan panggilan kita di tahun ini? Apa yang Tuhan telah embankan bagi hidup kita? Apa yang menjadi visi Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kemanakah Tuhan mau bawa kita di season-season ini? Dan aku percaya bukan satu kebetulan kalau gereja kita, Tuhan memberikan tema, Tuhan declare something over our church, yang Tuhan berikan lewat gembala kita, Pastor Teddy. This is the year of fruitful and great harvest. Dan aku percaya apa yang Tuhan declare itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi itu akan berbuah lebat, itu akan terjadi. Karena kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji. Dan hari ini aku mau berbicara satu hal yang signifikan mengenai fruitful and great harvest. It's called the attitude of praise. Ini yang dinamakan cara kita memuji Tuhan, atau bisa dibilang praise over problems, atau puji-pujian, memuji Tuhan di atas masalah-masalah kita, meninggikan Tuhan di atas setiap problematika dalam hidup kita. Kalau kita melihat hari-hari ini, mungkin janji Tuhan kita sudah tahu dalam hidup kita. Kita dipanggil menjadi kepala dan bukan ekor. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Ketika satu orang diselamatkan, seluruh keluarga akan percaya kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi kadangkala pada kenyataannya, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya seringkali kenyataan itu bertolak belakang dengan fakta. Fakta itu bertolak belakang dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi kalau kita sama-sama belajar hari ini, praise over problems, inilah yang harus kita pegang rata-rata tahun ini. Kita harus magnify the Lord, kita harus meninggikan Dia lebih dari segalanya. Mungkin kita bertanya, apa itu meninggikan Tuhan? Pertanyaannya adalah, who do you magnify in this life? Siapakah yang kau tinggikan di dalam hidup ini? Who do you magnify in your circumstances, in your workplace, in your ministry, in your family? Siapa yang kau tinggikan di dalam keuanganmu, di dalam problematikamu, di dalam dunia kerjamu, di dalam apapun yang kau lakukan? Siapa yang engkau tinggikan? Aku punya satu ilustrasi seperti ini. Ketika kita punya dua peliharaan, kalau kita melihat ada si putih dan si hitam, ketika kita memberikan terus makan si putih dan yang hitam kita tidak berikan makan, maka terjadilah si putih ini lebih subur, mungkin lebih terawat, lebih baik, bulunya pun lebih bagus, perawatannya pun lebih terawat. Dan si hitam ini mengalami penurunan secara fisik, mungkin lebih kurus, terlihat tulang-tulang di badannya. Dan hal ini simpel.
Di dalam hidup ini apakah kita mau meninggikan Tuhan dan berpegang pada janji-janjinya, atau kita mau terus kasih makan fear kita? Kita terus mau kasih makan yang namanya problems kita. Kita selalu lihat Tuhan itu nggak mampu dalam hidup kita. Kita itu bertindak seolah-olah Tuhan itu nggak mampu menyelesaikan masalah kita. Tuhan itu tak mampu menolong kita. Tuhan itu tak mampu mengubahkan orang yang kita doakan. Tapi hari ini lewat Mazmur 108, kita akan sama-sama belajar bagaimana secara intentional, secara sengaja kita itu memuji Tuhan. Praise bukan hanya melompat di gereja, tapi praise adalah pilihan hati dan decision. Pilihan hati dan ketetapan hati kita untuk tetap memuji Tuhan. Sekalipun aku belum melihatnya Tuhan, tapi aku akan tetap meninggikan Engkau. Sekalipun aku belum melihat mukjizat dalam hidupku, sekalipun aku belum melihat pertolongan, tapi aku percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau selalu menolong, Engkau selalu tepat waktu, dan Engkau tidak pernah ingkar janji. Kita buka Mazmur 108. Judulnya adalah syukur dan doa. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 108 ayat 1-14. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ayat yang ke-7, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan kepada Filistea aku bersorak-sorai. Ayat yang ke-11, siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Wow, inilah Mazmur Daud ketika dia mengalami problematika dalam hidupnya. Tahukah kita bahwa puji-pujian itu secara sengaja, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, puji-pujian sering kali disebut adalah korban puji-pujian atau sacrifice of praise. Artinya ketika kita memuji Tuhan di tengah ketidaknyamanan kita itu sacrifice daging kita, dan kita memilih untuk tetap percaya. Sebab kita itu bukan hidup dari apa yang kita lihat, tapi kita hidup dari iman. Tahun 2023 ini apakah kita mau melihat dengan mata iman? Apakah tahun 2023 ini kita tetap berpegang sama perjanjian kita dengan Tuhan? Apakah kita tetap mau percaya bahwa Yeremia 29 ayat 11 katakan bahwa rancangan Tuhan tak pernah gagal? Sebab rancangan Tuhan itu damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Walaupun aku belum melihat Tuhan, tapi aku tetap meninggikan Engkau. Ketika kita memilih memuji Tuhan, poin yang pertama, ketika kita meninggikan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita magnifying His name. Kita meninggikan nama Tuhan over our problems. Lebih daripada setiap problematika kita, lebih daripada setiap apa yang kita hadapi, kita itu meninggikan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan adalah sumber segalanya, dan Dia adalah sumber pertolongan. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Bahkan Daud sebelum waktunya, sebelum fajar menyingsing, sebelum fajar itu, matahari itu terbit, aku mau membangunkan fajar. Artinya secara intentional, sebelum duniaku bangun, aku mau datang ke hadirat-Mu dulu Tuhan. Aku tetap dalam segala hal, the first and the foremost, pada yang utama dalam hidupku adalah aku berlari kepadamu. Apakah hari ini kita punya mentalitas seperti itu?
Ketika kita berlari kepada Tuhan, kita magnify the Lord, kita jadikan Tuhan tujuan, destinasi utama dalam hidup kita, maka segala hal menjadi mungkin. Karena kita melihat dari mata iman, kita melihat dari mata Tuhan yang Maha Kuasa. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Dan poin yang kedua aku mau katakan, praise precedes miracles. Artinya, puji-pujian kita itu menjadi yang mendahului atau yang merangsang terjadinya mukjizat dalam hidup kita. Ketika kita memuji Tuhan, when we praise Him, ketika kita magnify His name, kita tinggikan nama Tuhan. Artinya gimana? Ketika aku sakit, Tuhan, aku percaya Engkau, by Your stripes I am healed. Oleh bilur-bilur-Mu aku telah sembuh. Aku berdoa Tuhan, aku percaya, aku sepakat dengan firman-Mu. Sekalipun kita mengalami hari-hari yang buruk, tapi kita percaya Tuhan, aku percaya bahwa rancangan-Mu tidak pernah gagal, sebab Engkau tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidupku. Sekalipun aku udah messed up, sekalipun aku udah berbuat salah, sekalipun aku mengalami himpitan dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, dan bawah, tapi Engkaulah gunung batu dan pertolonganku, sebab pertolonganku itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maukah poin yang kedua ini kita genapi dalam hidup kita? Praise precedes miracles, the miracles. Puji-pujian kita, ketika kita tinggikan nama Tuhan, maka problematika kita itu akan minder ketemu Tuhan kita. Karena kenapa? Jangan katakan kepada Tuhanmu bahwa problemku besar, tapi katakan kepada problematikamu bahwa Tuhanku lebih besar dari semuanya. Dan ketika kita punya mentalitas seperti itu, the year of fruitful and great harvest pastinya menjadi bagian kita. Karena kenapa? Yang terakhir, ayat ke-14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Garis bawahi, dengan Allah, with Him, dengan Dia. Dan gak sampai di situ teman-teman ayatnya, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. So it's not our battle, it's His battle. Artinya Tuhan yang bertanggung jawab memelihara hidup kita. Kita gak usah takut. Part kita adalah percaya, part kita adalah magnify the Lord. Bagian kita adalah aku tetap percaya akan rencana-Mu Tuhan, sekalipun tidak terlihat baik, aku tetap percaya. Dan disitulah yang namanya praise precedes the miracles. Ketika kita setuju dengan firman Tuhan, maka kita menggenapi, kita membiarkan. Seringkali Tuhan itu mampu dan sanggup menolong hidup kita, tapi pertanyaannya, apakah kamu membiarkan Tuhan campur tangan dalam kondisi dan situasimu? That's the main question. Tuhan bukan yang gak mampu melepaskan engkau dari jerat musuh. Tuhan bukan yang gak mampu, tapi seringkali kita tidak mau dan kita tidak aware dan kita gak willing untuk Tuhan ikut campur tangan. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Percayalah, Dia itu mampu memutar balikan apa yang musuh rekan-rekan jahat dalam hidupmu. Dia putar balikan demi kebaikan kita, kata Yesaya. Dan firman ini sampai hari ini, dan akan ada discussion, kalian boleh discuss, kalian boleh sama-sama komitmen, sama-sama teman-teman CG kalian sama-sama ingatkan bahwa ketika kalian mulai mengeluh, start tanya, who do you magnify in this life? Siapa yang kau tinggikan dalam kehidupan ini? Apakah problematikaku? Apakah kerjaan yang menumpuk? Apakah permasalahan dan juga hinaan, cercaan? Mungkin ada kata-kata gak baik dalam hidup kita, atau kita mau magnify, aku mau tinggikan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Sebab aku tahu ketika nama-Mu ditinggikan, You will help us. Engkau akan bantu kami, Engkau akan tolong kami dengan tangan kanan-Mu, seperti ayat ini katakan. Dan ketika kita sama-sama melihat, kita meninggikan Tuhan, kita melihat, arahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka semuanya bersentralkan kepada Dia. Jadi ayat yang terakhir, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi tugas kita hanyalah berserah, berdoa, dan berjalan bersama Tuhan.
Untuk hasilnya nanti di belakang, Tuhan yang akan menentukan, Tuhan akan berperang bagi kita. Lakukan partmu dan berpartner dengan Tuhan mulai hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Nya, untuk firman-Mu hari ini, untuk firman yang Engkau jadikan, untuk firman yang Engkau berikan personal banget Tuhan bagi hidup kami. Dan kami rindu untuk perubahan terjadi. Bukan start dari apa yang kami lihat itu berubah Tuhan, tapi start dari hidup kami dulu. Kami mau arahkan, fix our focus on You. We want to turn our eyes upon You, Jesus. Kami mau arahkan pandangan kami kepada Engkau, sebab Engkaulah sumber pengharapan kami. Dan Tuhan, kami percaya ada pertolongan, ada supernatural blessing di dalam kehidupan kami yang akan kami alami ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau gak pernah janji Tuhan hidup menjadi mudah atau hidup tanpa tantangan, tapi Engkau selalu berjanji Engkau tak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Engkau yang berperang bagi kami. And it's your part, God. Kami mundur, kami berserah, dan kami menanti-nantikan Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you.